Halo, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Suhartina. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tema terakhir, yaitu sistem informasi manajemen dalam pendidikan Islam atau pesantren. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang terdiri dari sekelompok orang dan perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari transaksi dan operasi dengan cara menyaring, kemudian mengatur dan memilah data serta menyajikannya sebagai informasi kepada pemangku kepentingan pendidikan atau sekolah. Yang kedua, yaitu bentuk data yang diolah dalam sistem informasi di bidang pendidikan. Nah, di sini ini terbagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu data statis. Nah, data statis ini data yang jarang berubah atau tidak berubah, seperti nama orang, terus tuh alamat, nomor telepon, dan kode-kode penduduk. Nah, yang kedua itu data yang dinamis. Nah, data dinamis ini data yang sering berubah, baik frekuensi waktu harian, kemudian semesteran, seperti data nilai siswa, baik ujian hariannya, kemudian UTS-nya, dan UAS-nya, serta data gaji guru atau karyawan. Yang ketiga adalah proses pengelolaan sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama kita harus cari dulu data dinamis dan data statis mengenai siswa atau santrinya, kemudian pengajar atau stafnya, kemudian bagian kurikulumnya, bagian keuangannya. Nah, kemudian data yang tadi kita ambil itu di dalam sistem informasi manajemen pendidikan diolah lagi menjadi informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan di dalam organisasi pendidikan, sehingga informasi tersebut dapat berinteraksi di dalam baik di dalam internal pendidikan mencakup siswa, guru atau stafnya, kemudian Diknas, serta eksternal pendidikan yang mencakup masyarakat umum. Nah, yang keempat ini merupakan manfaat dari sistem informasi manajemen dalam pendidikan Islam atau pesantren. Nah, di sini banyak banget manfaatnya. Nah, salah satunya yaitu yang pertama hal koneksi dan setting atau pengaturan. Maksudnya adalah di sini pihak sekolah itu bisa mengakses nih baik tahun ajarannya, kemudian kurikulumnya melalui database yang tersistematis sehingga memudahkan stakeholders yang ingin mengaksesnya. Jadi sekolah itu bisa nih mengupload baik tahun ajarannya, kemudian kurikulumnya dengan database yang tersistematis. Jadi kalau misalnya ada santri nih yang pengen daftar di salah satu pondok pesantren, mereka tinggal membuka link atau web dari pondok pesantren tersebut, kemudian informasi mengenai pondok pesantren itu dapat diketahui dengan cepat. Baik, manfaat yang kedua yaitu di bagian pengelolaan kesiswaan. Nah, di bagian pengelolaan kesiswaan ini seperti pengelolaan data-data siswa yang track record melanggar kedisiplinan, kemudian data-data siswa yang berprestasi, data-data siswa yang mendapatkan beasiswa, kemudian data-data siswa yang mutasi atau pindahan, sampai ke data-data alumni pesantren. Nah, di sini ini sangat memudahkan sekolah ya. Jadi di situ semuanya tersistematis. Jadi kalau misalnya kita mau lihat siswa yang melanggar peraturan siapa saja, kemudian siswa yang berprestasi berapa orang, kemudian data-data siswa yang mutasi itu berapa banyak, sampai ke alumni-alumni pun bisa kita mendapatkan informasi dari situ. Baik, manfaat yang selanjutnya yaitu pengelolaan akademik. Nah, di sini ini menyediakan informasi mengenai hasil ujian secara periodik, kemudian data nilai KBK, data absensi, dan data penyuluhan dan bimbingan, kemudian penjadwalan, pengelolaan mata pelajaran, sampai ke prestasi akademiknya.
Baik, manfaat berikutnya yaitu pengelolaan data guru dan karyawan. Di sini manajemen biodata guru dan karyawan, kemudian data keluarga guru dan karyawan, riwayat pendidikan guru, serta pendidikan tambahan yang dibutuhkan siswa dan guru seperti seminar, kemudian workshop, dan lain sebagainya. Baik, kita masih berbicara tentang manfaat ya. Nah, di sini masih ada nih manfaatnya di bagian keuangan. Nah, di sini nih seperti pembiayaan, manajemen pembiayaan seperti SPP, kemudian administrasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah atau penggunaannya. And then ini adalah manfaat terakhir dari sistem informasi manajemen pendidikan Islam atau pesantren ya. Di sini ada penertiban dan pengelolaan administrasi perpustakaan. Di sini pengelolaan seperti data buku, baik judul buku, kemudian pengarang dan deskripsi, serta riwayat peminjaman buku. Di sini ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar perpustakaan itu bisa dimonitor dengan lebih mudah karena semuanya itu udah tersistematis. Yang kelima yaitu ruang lingkup sistem informasi manajemen. Di sini ada terdiri dari 4. Yang pertama yaitu data, kemudian sistem informasi dan manajemen. Nah, yang pertama yaitu data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran luas terkait dengan suatu keadaan. Yang kedua yaitu sistem. Sistem merupakan sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu informasi. Informasi adalah sekumpulan atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, atau secara luas yang dikenal manajemen itu merupakan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Tahap terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan sistem informasi manajemen di dalam pendidikan Islam atau pesantren, yang pertama yaitu pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dengan menekankan pentingnya moral sebagai pedoman hidup bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi penerimanya. Kemudian sistem informasi manajemen itu untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan yang dikembangkan secara terpadu melalui dari proses operasional seperti pendaftaran siswa baru atau santri baru, kemudian proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai dengan operasional santri menjadi alumni.